Selamat datang di channel Glenn Joshua. Di channel Sabtok. Ini biar cepet aja. Kali Jadi ini kita kita collab. combo. Gila, Kita gua combo, ke kita collab. kehormatan banget jadi Aish, pertama di tamu tahun pertama pertama. dari Sabtok. Di Glenn juga jarang ada tamu. Ada Bu Minder Oh, kali. sempat Bung Binder. Ini Oke, dua fan berarti favorit. tamu kedua. Tamu kedua. Gimana Om? Lihat Lihat timnas. timnas. Mungkin sama kayak yang di pertandingan pertama ya. Gue cukup puas, tapi kalau di pertandingan pertama gue puasnya selama 2 babak. Kali ini gue puas di babak pertama. Karena harus diakui di babak kedua kayaknya intensity yang coba kita terapkan seperti yang babak pertama kayaknya agak berkurang gitu. Jadi tekanan-tekanannya nggak sebagus lagi di babak pertama, sequence play-nya nggak juga sebanyak babak pertama, positioning juga nggak serapet yang di babak pertama, sehingga akhirnya Mozambik tuh bisa naik, bisa nyiptain peluang. Tapi sisi baiknya kita akhirnya bisa diuji dari lini pertahanan. Tapi at least dari 2 games menurut gua ini mission accomplished. 2 game berhasil kita menangi, 3-0 dan juga 1-0. Artinya kita mencetak 4 gol dan clean sheet di 2 game. Mungkin itu takes yang secara overall menurut gua. Kalau secara pertahanan kan memang timnas ini udah sering mendapatkan pujian ya. Gimana timnas ini sangat kuat dalam bertahan. Yang selalu menjadi masalah kan siapa yang mencetak gol untuk timnas ini. Dan itu bisa diadres oleh Herdman di 2 pertandingan ini. Ya. Gimana kata-kata dia ketika latihan sebelum pertandingan lawan Oman, bagaimana dia ingin merubah mindset dari tim. Kita tidak membutuhkan nomor 9, tapi siapapun bisa menggantikan peran nomor 9 tersebut. Dan itu dibuktikan. Dimana kita lihat tadi bagaimana sayap-sayap dari timnas kita sangat aktif dalam bermain, terutama melawan Oman kemarin. Rizky Ridho overlap, lalu juga tadi berapa kali Kevin Dix yang sebetulnya bermain sebagai back tengah di kiri, ini juga melakukan overlap, melakukan segitiga dengan flank kita, dengan striker kita. Dan yang kedua, selain dari itu juga ada variasi yang dilakukan. Kalau misalkan di pertandingan Oman ada Ole Romani yang selalu menjemput bola ke tengah, kalau tadi tampak ada Ragnar yang juga tadi memberikan assist kepada seorang Ole. Pergerakan dinamis ini yang membuat akhirnya back dari Mozambik tadi agak sedikit kebingungan karena mereka tidak bisa menjaga man to man, tapi mereka bisa menjaga zona. Dan kecepatan yang tadi dilakukan oleh Marcelino, oleh Romani, Ragnar, dan dibantu tadi dengan Donitri, Kevin Dix, dan juga sejumlah pemain lainnya, ini yang membuat akhirnya mereka sangat bisa menciptakan peluang Om. Karena mendominasi itu kan kita udah sering ya. Betul. Cuman menciptakan peluang ini jadi nilai plus yang menciptakan peluang dan jadi gol. Itu dia. Gitu kan ya. Kalau kita lawan Bulgaria kan juga kita bisa held possession begitu bagus, nge-create chance beberapa, tapi nggak ada yang bisa menjadi gol. Itu kan yang di awal pertandingan melawan Oman, lalu ditambah pertandingan tadi, kan kita bertanya, ketika kita sudah separuh jalan megang kendali permainan, finishingnya bisa nggak? Ternyata di bawah John Herdman di 2 game ini, kita nunjukin yang tadi Glenn bilang, soal mindset itu. Tidak perlu seorang striker yang harus mencetak gol, wajib mencetak gol. Tapi untung juga kita dapat 2 gol dari striker utama kita. Tapi at least di 2 game di game pertama kita juga mendapatkan 2 gol, satu dari Ragnar, satu dari sundulan Hubner. Tadi juga Elkan Bagot hampir mencetak gol, Nathan Chuaon hampir mencetak gol. Kita punya banyak peluang yang hampir menjadi gol. Sementara di game sebelumnya kita terutama lawan Bulgaria kita kayaknya nggak punya clear cut chance ya. Ada cuma satu yang Ole lambungkan terus kena mistar atas, mungkin itu satu-satunya peluang yang kita miliki sepanjang 90 menit lawan Bulgaria. Jadi secara overall gue setuju sama yang tadi Glenn bilang, soal mindset itu penting banget buat tim ini. Soal dinamika di dalam lapangan itu begitu bisa dibilang menyala kali ya Glenn. Semuanya tampil on fire, bisa nutupin semua celah sehingga kita bisa bermain dengan cukup nyaman nontonnya ya. Dan tadi di lini pertahanan kita juga ada satu perbaikan yang gue lihat. Ketika kemarin sebetulnya ada beberapa kesalahan-kesalahan sendiri yang dilakukan ketika melawan Oman yang membuat akhirnya Oman memiliki peluang. Dan tadi sebetulnya bisa dikatakan zero mistake ya. Hampir tidak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Mungkin tadi di babak pertama ada Donitri yang out of position, dan juga tadi tampaknya diserangnya dari sisi Doni dan juga Rizky yang tadi gue katakan mungkin karena mereka sangat aktif menyerang akhirnya membuat celah di lini pertahanan dari Indonesia. Ya, cuman yang menjadi catatan dari tim lagi-lagi di bawah John Herdman adalah soal disiplin. Disiplin itu kelihatan banget ya dalam coverage area, dalam gimana kita sampai nggak kebobolan. Oke, ada kesalahan waktu di game pertama yang dilakukan oleh Hubner, tapi kita punya Emil yang akhirnya mementahkan penalti yang dilakukan oleh Oman. Sepanjang game kita cukup disiplin, apalagi tadi sangat disiplin dan semua pemainnya bertanggung jawab. Ketika kehilangan bola, Ragnar tadi kehilangan bola,
dia kejar Iya. itu bola sampai dia dapetin lagi. Padahal itu di akhir babak pertama ya. Iya, Joey Pelupesi sempat juga kehilangan bola dan dia angkat tangan, sorry gue salah, dia coba untuk ambil bola itu lagi dan itu berhasil. Jadi semua pemain menunjukkan disiplin kelas tinggi. In a way, dari sisi bertahan, dari sisi masuk ke second half, lalu untuk bisa di sepertiga terakhir, semuanya disiplin untuk bisa menjaga ruang masing-masing. Bahkan meninggalkan ruang pun gak khawatir karena ada pemain-pemain lain yang bisa mengisi tempat-tempat mereka sehingga kestabilan itu tetap terjaga. Mungkin itu juga menjadi salah satu kunci ya kenapa kita bisa bermain sebagus itu di 2 game bersama John Hartman. Dan yang gue happy sebetulnya karena konsisten sih om. 90 menit mereka mendominasi karena ingat banget waktu lawan Australia debutnya Kluivert kita bermain sangat baik 10 menit doang. Sisanya Betul. kita betul-betul keteteran. Tapi ini bisa mendominasi, bisa menciptakan peluang dan itu ya mungkin ada penurunan di babak kedua. Cuman itu juga mungkin menjadi PR dari seorang Hartman di mana ketika misalkan Ole Romani tidak perform, Ragnar tidak perform, harus ada pemain-pemain pengganti yang bisa tetap pada akhirnya kan Ole yang kita andalkan untuk bisa mencetak gol kan om. Butuh ada substitution itu. Nemu pemain itu sih om. Itu yang lagi-lagi menjadi PR ya. Ketika PR lini belakang sudah dibenahi, PR nggak ada Tom Haye juga sudah dibenahi dengan begitu apik. Masalah di depan emang kita mencetak gol itu menjadi salah satu hal yang positifnya gitu. Cuman heavily rely on Ole, lalu Ragnar, dan kita butuh pemain-pemain lain yang bisa step up. Tapi pelan-pelan gue ngeliat para pemain menunjukkan kapasitas mereka untuk step up sih. Dari games demi games, gue lihat Nathan balik lagi ke Nathan yang kita kenal dulu. Ivar Jenner waktu di U23 oke banget, tapi di senior tampak kesulitan. Tapi sekarang dia bisa bertandem dengan luar biasa bersama Joey Pelupesi. Beberapa pemain yang diberi kesempatan untuk tampil lagi, salah satunya Marceng. Beckham Putra juga kemarin di games involved dalam permainan. Itu kan penting. Kehadirannya mesti ada beberapa first touch yang salah gitu, tapi sepanjang dia bermain bisa dibilang impact-nya cukup positif gitu ya. Dia bisa memberikan permainan segitiga untuk bisa ngebongkar pertahanan lawan. Itu kan yang penting ketika lo dikasih kepercayaan, lo bisa bayar nggak kepercayaan itu? Rata-rata bisa melakukan itu. Yang gue harapin sih jangan cepat puas ya, karena ini kan baru bener-bener permulaan. Dan belum ada ujian turnamen sebetulnya. Betul. Ini baru dua kali persahabatan, 4 pertandingan, dan sudah pasti ekspektasi publik sekarang gue yakin akan mulai meningkat. Di tengah kemarin mungkin agak lesu, dengan melihat permainan seperti ini memuaskan. Dan tadi juga sudah disebut sama Lagrande, AFF ini harus juara katanya. Dan itu harga mati. Dan memang dari segi permainan yang dijanjikan mungkin kita punya harapan ya terhadap AFF itu. Iya, at least under Hartman gue selalu punya something positif untuk gue sandarkan gitu ya. Memang materinya akan berbeda jauh, itu menjadi PR tersendiri lagi bagi John Hartman dan his staff gitu ya, untuk bisa ngebangun tim lagi dengan komposisi yang murni pemain-pemain lokal. Itu kan belum pernah dihadapi sebelumnya, dan itu akan dihadapi di AFF nanti. Tapi ya balik lagi, karena dia punya kemampuan untuk bisa menganalisis lawan, sehingga lawan-lawan akhirnya terlimitasi gaya bermainnya. Itu yang gue harapkan dari John Hartman, dan gue percaya dia bisa melakukan itu buat timnas kita. Jadi Piala AFF kita akan lihat pembuktian dari Hartman, wajah baru dari timnas, wajah lain dari timnas. Oh gitu ya. udah latihan dulu ya. Karena Liverpool nggak juara. Arsenal sih udah kemarin. Karena tadi Kim Jang-sik juga pelatih Vietnam nonton juga langsung. Jadi ngasih jempol lagi. Iya, jadi analisis itu harus kita nantikan. Terakhir Ole Romani man of the match memang layak. Atau tadi lu katakan lu punya man of the match lain? Joey Pelupesi sih. Joey Pelupesi betul-betul membuat tim ini seimbang di tengah, bertanggung jawab, membuat serangan transisi lawan itu bisa terlimitasi, dan nge-build serangannya karena tidak dimulai dari Emil, dia yang ngambil kesempatan itu. Oleh emang kalau mencetak gol jelas layak jadi man of the match gitu. Tapi menurut gua pemain terbaiknya malam ini Joey Pelupesi. Joey Pelupesi. Kalau gua, teman-teman Liputan Sport yang udah nonton 1 juta, terima kasih banyak yang udah nonton kita berdua. Kita akan lihat lagi di Piala AFF. Saya Glenn Joshua. Sabtu Haryo ada di Glenn Joshua Channel. Ada di Sabto. Ada di Sabto. Bye.